Malam Kelam. Namaku Dharma. Sejak kecil sampai dewasa, hidupku nggak pernah jauh dari kata susah. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil dekat pesisir. Desa yang kalau siang hari kelihatan tenang, tapi kalau malam anginnya dingin dan suara ombaknya terdengar seperti orang mengerang pelan. Desa ini jauh dari kota, jauh dari gemerlap, dan jauh juga dari harapan buat orang-orang seperti aku. Rumahku berdiri di pinggir desa, dekat kebun kosong yang ditumbuhi semak dan pohon kelapa tua. Dindingnya dari papan yang sudah menghitam dimakan usia. Beberapa bagian bolong sampai bisa kelihatan keluar. Atapnya dari seng bekas, kalau hujan turun agak deras, air pasti menetes di mana-mana. Ember, baskom, apa saja yang bisa nampung air hujan, pasti berjejer di dalam rumah. Kalau malam hujan, suara tetesan air bercampur angin laut bikin susah tidur. Ayah meninggal waktu aku masih SMP. Waktu itu aku pulang sekolah dan lihat banyak orang di rumah. Ibu duduk di lantai, mukanya pucat, matanya kosong. Ayah terbaring kaku di ruang tengah. Sejak hari itu, dunia rasanya berubah. Aku nggak lagi punya tempat buat bergantung selain ibu. Sejak ayah pergi, hidup kami makin susah. Ibu kerja serabutan, kadang bantu bersih-bersih rumah orang, kadang ikut jemur ikan asin, kadang cuma duduk di rumah karena nggak ada yang butuh tenaganya. Aku ikut membantu sebisa mungkin, tapi apa yang bisa dilakukan anak muda tanpa modal dan pendidikan tinggi di desa seperti ini? Di desa, orang miskin seperti aku itu posisinya jelas. Selalu di bawah, selalu dianggap nggak penting. Kalau ada rapat warga, aku datang cuma karena disuruh RT, bukan karena pendapatku dibutuhkan. Setiap aku angkat tangan mau bicara, pasti ada saja yang memotong atau pura-pura nggak dengar. Aku masih ingat jelas suatu malam, waktu rapat di rumah kepala dusun. Aku cuma usul supaya jalan kecil ke arah rumahku diperbaiki, karena sudah berlubang dan becek kalau hujan. Belum selesai aku bicara, ada tetangga yang nyeletuk sambil ketawa kecil. Ngapain sih Dharma ikut rapat? Wong hidupnya aja numpang. Jalan rusak ya, wajar buat orang kayak dia. Beberapa orang ketawa. Ada juga yang pura-pura sibuk lihat handphone. Kepalaku panas, tapi mulutku terkunci. Aku cuma duduk, nunduk, pura-pura nggak dengar. Malam itu aku pulang dengan dada sesak. Rasanya pengen teriak, tapi nggak tahu ke siapa. Setiap kali lewat depan rumah orang-orang yang lebih berada, aku sering dengar bisikan. Kadang sengaja dikeraskan. Itu anak si almarhum tukang becak. Kasihan, hidupnya nggak naik-naik. Paling mati miskin juga. Aku sering pura-pura nggak dengar. Aku senyum, aku jalan terus. Tapi jujur saja, tiap kata itu kayak paku yang ditancapkan pelan-pelan ke kepalaku. Lama-lama bikin aku merasa kecil, nggak berguna, dan marah sama hidupku sendiri. Ibu selalu berusaha nenangin aku. Setiap malam, setelah makan seadanya, kami duduk di lantai, minum teh panas. Ibu bilang dengan suara lembut, "Sabar, nak, Tuhan nggak tidur. Semua ada waktunya." Aku mengangguk setiap kali ibu bilang begitu. Aku nggak mau bikin ibu sedih. Tapi dalam hati, aku capek. Capek jadi orang yang selalu diremehkan, capek hidup pas-pasan, capek melihat ibu menua lebih cepat karena susah. Aku pernah coba berbagai usaha kecil, pernah jual gorengan keliling, tapi sering nggak laku. Pernah jual es lilin, tapi esnya keburu cair sebelum habis. Aku juga pernah bantu orang bikin kerupuk. Dari subuh sampai siang, tanganku bau tepung dan ikan, tapi upahnya cuma cukup buat beli beras sehari. Setiap kali aku punya sedikit uang, pasti habis buat kebutuhan rumah. Nggak pernah ada sisa buat ditabung. Rasanya seperti lari di tempat. Capek, tapi nggak maju. Malam-malamku biasanya sepi. Setelah ibu tidur, aku sering keluar rumah, duduk di bangku kayu depan rumah. Dari sana, aku bisa lihat laut dari kejauhan. Gelap, luas, dan misterius. Ombak terlihat hitam di bawah cahaya bulan. Anginnya dingin, tapi entah kenapa aku betah duduk lama-lama. Di situ aku sering mikir,
Sampai kapan aku hidup kayak gini? Aku iri sama orang-orang yang bisa tertawa tanpa mikir besok makan apa. Aku iri sama tetangga yang rumahnya terang, lantainya keramik, dan pintunya selalu tertutup rapat, seolah dunia luar nggak ada urusannya dengan mereka. Kadang aku marah sama ayah yang pergi terlalu cepat. Kadang aku marah sama Tuhan, tapi lebih sering, aku marah sama diriku sendiri, karena merasa lemah dan gak bisa apa-apa. Sampai suatu malam, semua itu mulai berubah. Malam itu angin laut terasa lebih dingin dari biasanya. Bulan tertutup awan, jalan desa gelap. Aku duduk sendirian di depan rumah, seperti biasa. Ibu sudah tidur. Tiba-tiba aku dengar suara langkah kaki pelan di tanah berpasir depan rumah. Aku pikir cuma orang lewat. Tapi langkah itu berhenti tepat di depan rumahku. Aku menoleh, dan di sana berdiri seorang lelaki tua. Bajunya hitam lusuh, panjang sampai lutut. Rambutnya putih acak-acakan. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam banget. Tajam dan dalam, seperti menatap langsung ke isi kepalaku. Aku berdiri refleks. Ada perlu apa, Pak? Tanyaku, berusaha sopan. Dia nggak langsung jawab. Dia melirik rumahku, menatap atap bocor, dinding papan, lalu kembali menatapku. Senyum tipis muncul di bibirnya, senyum yang entah kenapa bikin bulu kuduku berdiri. Kamu capek miskin? Katanya pelan. Aku kaget. Pertanyaan itu terasa terlalu tepat, seolah dia sudah lama mengamatiku. Mulutku terbuka, tapi kata-kata nggak keluar. Belum sempat aku menjawab, dia melanjutkan, kamu capek diremehkan orang. Capek lihat ibumu hidup susah. Capek jadi bahan omongan. Dadaku berdegup kencang. Aku nggak tahu harus jawab apa. Orang ini seperti membaca pikiranku. Dia mendekat satu langkah. Bau laut dan sesuatu yang amis tercium samar dari tubuhnya. Ada jalan cepat, katanya lagi. Jalan yang bisa bikin kamu dihormati. Kaya, gak ada lagi yang berani meremehkanmu. Aku menelan ludah. Tapi, kataku ragu. Dia mengangkat tangannya, menghentikanku. Tapi gak semua orang kuat nerimanya. Ada harga yang harus dibayar. Aku menatap wajahnya lama. Di dalam hatiku ada rasa takut. Tapi juga ada rasa penasaran yang besar. Rasanya seperti berdiri di tepi jurang. Tahu ini berbahaya, tapi ingin tahu apa yang ada di bawah. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, lelaki itu melangkah mundur. Kalau kamu sudah capek hidup begini, katanya pelan, datanglah ke pantai selatan, malam Jumat Kliwon. Cari aku. Lalu, tanpa menunggu jawabanku, dia berbalik dan berjalan pergi. Tubuhnya perlahan menghilang di telan gelap, seolah menyatu dengan malam. Aku berdiri kaku beberapa saat. Jantungku masih berdetak cepat. Angin laut bertiup lebih kencang, membuat pintu rumahku berderit pelan. Aku masuk ke dalam rumah, menutup pintu, dan duduk di lantai. Aku menatap wajah ibu yang sedang tidur. Wajah yang lelah, keriput halus di sudut matanya. Nafasnya pelan dan berat. Aku teringat semua hinaan, semua tatapan merendahkan. Semua malam aku duduk sendirian memandang laut. Sejak malam itu, pikiranku nggak pernah tenang. Kalimat lelaki tua itu terus terngiang di kepalaku. Jalan cepat, harga yang harus dibayar. Dan tanpa aku sadari, malam itu adalah awal dari perubahan hidupku. Perubahan yang pelan-pelan menyeretku ke arah yang salah. Beberapa hari setelah pertemuanku dengan lelaki tua itu, pikiranku benar-benar kacau. Aku masih menjalani hari seperti biasa, bangun pagi, bantu ibu sebisanya, lalu keluar rumah mencari pekerjaan apapun yang bisa menghasilkan uang. Tapi rasanya semua yang kulakukan cuma formalitas. Kepalaku penuh dengan satu bayangan, wajah lelaki tua berbaju hitam itu dan kalimatnya yang terus berputar-putar di pikiranku. Seperti suara yang berbisik tanpa henti. Kamu capek miskin? Kalimat itu terdengar sederhana, tapi rasanya seperti menampar seluruh hidupku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya biasa saja. Tatapan orang-orang desa yang makin meremehkan. Bisikan saat aku lewat. Anak-anak kecil yang tertawa sambil menunjuk rumahku yang bocor.
Bahkan saat aku membeli beras di warung, pemiliknya sempat menghela napas panjang seolah keberatan melayaniku karena tahu aku akan bayar pas-pasan. Di malam hari, aku makin sering duduk sendirian menatap laut. Anginnya membawa bau asin yang menusuk hidung. Ombak menghantam karang dengan suara berat, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak di dalam kegelapan. Aku mulai merasa laut itu bukan cuma hamparan air luas, tapi seperti makhluk hidup yang sedang menunggu. Akhirnya, aku nekat bertanya ke beberapa orang tua di desa. Aku pura-pura ngobrol santai, sambil menyebutkan ciri-ciri lelaki berbaju hitam itu. Awalnya mereka menghindar, tapi setelah aku mendesak, wajah mereka berubah tegang. "Oh, dia," kata seorang lelaki tua sambil menurunkan suaranya. "Kalau kamu masih sayang nyawa, jangan cari dia." Yang lain menimpali, "Dia dukun pantai selatan. Banyak yang datang padanya buat cari kekayaan. Ada yang mendadak sukses, usahanya maju, hidupnya berubah. Tapi, banyak juga yang menghilang. Nggak ada kabar, nggak ada jasad." Kata menghilang itu membuat tengkukku dingin. Tapi anehnya, rasa takut itu kalah oleh rasa penasaran. Justru semakin aku diperingatkan, semakin kuat keinginanku untuk mencarinya. Di dalam hatiku, ada suara lain yang bilang, "Apalagi yang bisa kamu kehilangan?" Beberapa hari kemudian, aku pamit pada ibu bilang mau cari kerja di desa sebelah. Ibu menatapku lama, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya cuma mengangguk. Aku berangkat sore hari, berjalan kaki menyusuri jalan tanah menuju pantai selatan. Langit perlahan menggelap, awan tebal menggantung rendah. Angin laut makin kencang, menerpa wajahku dengan bau amis yang khas. Saat malam Jumat Kliwon tiba, suasana pantai terasa berbeda. Biasanya pantai ini sepi dan tenang, tapi malam itu seperti hidup. Suara ombak lebih besar dari biasanya, menghantam pantai tanpa jeda. Angin berdesir kencang, membuat pohon-pohon cemara laut berderit seperti orang mengerang kesakitan. Aku melihat sebuah gubuk kecil di kejauhan, berdiri miring di antara semak dan pasir. Lampu temaram menyala di dalamnya. Jantungku berdebar. Tanpa banyak pikir, kakiku melangkah mendekat. Di depan gubuk itu, berdiri lelaki tua yang sama. Bajunya masih hitam, wajahnya masih penuh keriput, dan matanya seolah bersinar di bawah cahaya lampu minyak. "Kamu datang juga," katanya pelan, seolah sudah tahu aku akan datang. Aku menelan ludah. Aku mau tahu jalan cepat itu." Dia tersenyum tipis, lalu mempersilakanku masuk. Di dalam gubuk, bau kemenyan bercampur bau laut terasa menyengat. Di sudut ruangan ada sesajen, bunga layu, dan kain hijau yang tergantung di dinding. Suara ombak terdengar sangat dekat, seolah gubuk itu berdiri tepat di bibir laut. Lelaki tua itu duduk bersila, lalu menatapku lama. "Kalau mau kaya," katanya pelan tapi tegas, "kamu harus bikin perjanjian dengan penguasa laut selatan." Dadaku berdebar kencang. Aku tahu maksudnya tanpa perlu dia jelaskan. Nama itu terlalu terkenal, terlalu sering dibicarakan dengan nada takut dan hormat. "Nyi Roro Kidul," gumamku. Dia mengangguk. "Betul." Aku terdiam. Di kepalaku muncul bayangan cerita-cerita lama, tentang orang yang hilang di telan laut, tentang penampakan perempuan berbaju hijau, tentang tumbal dan perjanjian gelap. Rasa takut menyusup ke dadaku, tapi bayangan hidup miskin, dihina, dan ibu yang semakin renta lebih kuat dari rasa takut itu. "Apa syaratnya?" tanyaku akhirnya, dengan suara gemetar. Lelaki tua itu menyeringai. "Di awal, cuma satu." Dia mendekat, wajahnya kini sangat dekat denganku. Aku bisa mencium bau amis dari nafasnya, tumbal darah paling dekat. Kata-kata itu seperti palu menghantam kepalaku. Aku berdiri kaku. Aku tahu apa maksudnya, orang yang paling dekat denganku. Cuma satu. Aku keluar dari gubuk itu dengan kepala kosong. Langit gelap, angin kencang, dan ombak terdengar seperti tertawa pelan. Kakiku melangkah tanpa arah. Aku pulang dengan perasaan hampa, seolah jiwaku sudah ditinggalkan di pantai itu. Malam itu, ibu tiba-tiba sakit keras.
Tubuhnya panas dingin, nafasnya berat seperti tertahan sesuatu. Aku panik. Aku pegang tangannya yang dingin, memanggil namanya berkali-kali. Tapi matanya hanya setengah terbuka, menatap kosong ke langit-langit rumah. Aku ingin berteriak minta tolong, tapi malam sudah larut. Desa sepi, hanya suara hujan ringan dan angin laut yang terdengar. Ibu menggenggam tanganku dengan sisa tenaganya. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Nak, apapun yang terjadi, jangan jual jiwamu." Kalimat itu menusuk dadaku. Air mataku jatuh, menetes ke tangan ibu. Aku mengangguk berkali-kali, tapi di dalam kepalaku, suara lain berteriak lebih keras. Suara yang berkata bahwa ini adalah kesempatan. Kesempatan terakhir untuk keluar dari hidup yang menyakitkan ini. Ibu menghembuskan nafas terakhirnya menjelang dini hari. Tangannya terlepas dari genggamanku. Rumah kami sunyi, terlalu sunyi. Aku duduk di samping jasad ibu sampai matahari terbit. Dengan perasaan campur aduk antara sedih, bersalah, dan sesuatu yang lebih gelap. 7 hari setelah pemakaman ibu, aku kembali ke pantai selatan. Malam itu lebih sunyi dari sebelumnya. Langit gelap tanpa bintang. Angin laut bertiup pelan, anehnya tidak sedingin biasanya. Lelaki tua itu sudah menungguku di gubuk. Dia tidak bertanya apa-apa, hanya mengangguk seolah semuanya sudah sesuai rencana. Ritual dimulai. Kemenyan dibakar. Mantra-mantra dilantunkan dengan bahasa yang tidak ku mengerti. Suaranya berat, dalam, dan membuat kepalaku pening. Ombak yang tadinya besar perlahan mereda. Laut yang biasanya bergemuruh tiba-tiba tenang, terlalu tenang. Aku berlutut di pasir, menunduk, mengikuti semua perintahnya. Jantungku berdetak keras. Kepalaku terasa ringan, seolah aku tidak sepenuhnya berada di tubuhku sendiri. Tiba-tiba, angin berhenti. Suara ombak menghilang. Keheningan menyelimuti pantai. Aku terjatuh ke dalam semacam mimpi. Dalam mimpiku, aku berdiri di tepi laut yang sangat luas. Airnya berwarna gelap kehijauan. Dari kejauhan, muncul sosok perempuan berpakaian hijau. Rambutnya panjang, basah, dan wajahnya cantik tapi dingin. Matanya menatapku tanpa berkedip. "Kami terima ibumu," katanya dengan suara bergema. "Kini giliranmu membayar dengan kerja dan nyawa orang lain." Aku ingin menjerit, ingin lari, tapi kakiku tidak bisa bergerak. Sosok itu mendekat, lalu menghilang bersama angin laut. Aku terbangun terengah-engah di pantai. Ritual sudah selesai. Lelaki tua itu berdiri di depanku sambil tersenyum puas. Aku melihat tanganku. Di genggamanku ada segenggam pasir basah. Anehnya, pasir itu tidak mengering, meski angin laut berhembus kencang. Airnya menetes pelan, seperti darah. Saat itulah aku sadar, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Sejak hari itu, hidupku benar-benar berubah, dan perubahan itu datang begitu cepat sampai aku sendiri kadang merasa seperti sedang bermimpi. Beberapa minggu setelah ritual di pantai selatan, aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan cuma perasaanku, tapi alur hidupku. Pekerjaan kecil yang biasanya selalu gagal, tiba-tiba seperti menemukan jalannya sendiri. Aku memutuskan membuka usaha kerupuk kecil-kecilan di rumah. Modalnya sebenarnya nggak seberapa, tungku seadanya, wajan besar pinjaman dari tetangga, dan bahan baku yang kubeli dengan sisa uang peninggalan ibu. Waktu itu aku nggak punya ekspektasi apa-apa. Aku cuma berpikir, setidaknya aku harus bertahan hidup. Hari pertama aku goreng kerupuk, baunya biasa saja, nggak ada yang istimewa. Rasanya pun, menurut lidahku, ya kerupuk pada umumnya. Tapi entah kenapa, saat aku titipkan ke warung-warung kecil di desa, sore harinya sudah habis semua. Pemilik warung bilang, "Kerupukmu laku banget, Dar." Orang-orang pada nyari lagi. Aku sempat bingung. Aku coba hari berikutnya. Hasilnya sama, kerupukku selalu habis. Bahkan ada yang pesan lebih banyak. Ada yang datang langsung ke rumah cuma buat beli kerupuk. Mereka bilang rasanya nagih. Padahal aku sendiri nggak merasa ada yang spesial. Hari-hari berlalu, pesanan makin banyak. Aku sampai kewalahan mengerjakan semuanya sendirian.
Aku lalu mempekerjakan satu orang, tetangga sebelah yang juga butuh uang. Dari situ, usahaku pelan-pelan berkembang. Tungku bertambah, wajan bertambah. Setiap hari dapurku penuh asap, bau minyak panas, dan suara kerupuk yang mengembang. Uang mulai mengalir. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa membeli beras tanpa mikir besok. Aku bisa mengganti atap rumah yang bocor. Aku bisa tidur tanpa dihantui rasa takut kelaparan. Dan yang paling terasa, sikap orang-orang mulai berubah. Orang-orang yang dulu pura-pura gak kenal, sekarang menyapaku duluan. Yang dulu mencibir, sekarang tersenyum ramah. Bahkan ada yang sengaja datang ke rumah cuma buat ngobrol. Seolah kami sudah dekat sejak lama. Aku sering dengar mereka memanggilku Bos Dharma sambil tertawa kecil. Setiap kali mendengar itu, dadaku terasa hangat. Ada rasa puas yang sulit dijelaskan. Usahaku terus berkembang. Dari 1 tungku jadi 3, dari 3 jadi 10. Rumahku berubah jadi tempat produksi kecil. Aku memperluas bangunan ke belakang. Aku beli mesin sederhana. Karyawan bertambah. Dari 1 orang jadi 5, lalu 10, lalu puluhan. Truk-truk kecil mulai datang dan pergi, mengangkut kerupukku keluar desa. Aku yang dulu selalu duduk di belakang, kini duduk di depan saat rapat warga. Pendapatku didengar. Saranku dipertimbangkan. Bahkan kepala desa beberapa kali datang ke rumahku, minta sumbangan untuk kegiatan desa. Aku memberi tanpa ragu, dan itu makin mengangkat namaku. Tapi di tengah semua itu, ada hal-hal kecil yang mulai menggangguku. Hal-hal yang awalnya kupikir cuma kebetulan. Tahun pertama setelah usahaku berjalan lancar, salah satu karyawanku tidak pulang ke rumah. Namanya Roni. Dia pamit pulang malam, seperti biasa. Katanya mau jalan kaki lewat jalan pintas. Keesokan harinya, keluarganya datang mencarinya ke pabrik. Mereka panik. Wajah mereka pucat. Kami ikut mencari, menyisir jalan desa, kebun, sampai ke tepi pantai. Tidak ada jejak, tidak ada barang tertinggal. Seolah Roni menghilang begitu saja. Desa geger beberapa hari. Tapi lama-lama orang-orang berhenti membicarakannya. Mereka bilang mungkin Roni kabur ke kota, mungkin tenggelam di laut. Tidak ada bukti, tidak ada kepastian. Aku ikut berpura-pura heran dan sedih. Aku ikut membantu keluarga Roni dengan uang. Aku ikut mencari. Tapi jauh di dalam hatiku, ada perasaan aneh yang tidak ingin kuakui. Dan perasaan itu terbukti beberapa bulan kemudian. Setelah Roni menghilang, pesanan kerupukku melonjak drastis. Aku dapat kontrak baru. Jalur distribusiku bertambah. Uang yang masuk jauh lebih banyak dari sebelumnya. Aku mencoba mengabaikan keterkaitan itu, menyebutnya kebetulan. Setahun kemudian, kejadian serupa terulang. Karyawan lain, namanya Sari, tidak pulang ke rumah. Dia terakhir terlihat membereskan tempat kerja sore hari. Katanya mau pulang lebih cepat karena badannya nggak enak. Tapi malamnya, keluarganya mencari kemana-mana, dan Sari tidak pernah ditemukan. Kali ini, perasaanku benar-benar tidak tenang. Aku mulai sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah ibu muncul, lalu wajah Roni, lalu wajah Sari. Tapi setiap kali aku bangun pagi dan melihat pabrikku yang makin besar, melihat tumpukan pesanan, melihat saldo rekeningku, semua rasa bersalah itu perlahan tertutup. Tahun demi tahun berlalu, dan pola itu terus berulang. Setiap tahun, selalu ada satu karyawan yang hilang. Selalu tanpa jejak, selalu di waktu yang hampir sama. Dan setiap kali itu terjadi, usahaku justru melonjak lebih tinggi, lebih besar, lebih sukses. Aku berhenti menghitung setelah tahun kelima. Aku berhenti bertanya, aku berhenti peduli. Aku bilang ke diriku sendiri bahwa aku tidak membunuh siapapun. Aku tidak menyentuh mereka, aku hanya bekerja, aku hanya menjalani hidup. Tapi mimpi-mimpi itu tidak pernah berhenti. Hampir setiap bulan, aku bermimpi didatangi seorang perempuan berbaju hijau. Rambutnya panjang, basah, menempel di wajahnya. Kulitnya pucat, matanya kosong tanpa emosi.
Dia berdiri di sudut ruangan, atau di tepi tempat tidurku, atau di depan pintu pabrik. Dia tidak pernah marah, tidak pernah berteriak. Dia hanya menatapku, lalu berkata pelan, "Satu sudah dibayar." Setiap kali aku terbangun dari mimpi itu, tubuhku dingin oleh keringat. Bau laut terasa jelas di hidungku, meski aku berada di dalam kamar. Kadang aku menemukan lantai kamarku basah, seperti ada air laut yang mengalir tipis. Tapi saat aku menyalakan lampu, semuanya kembali normal. Aku mulai takut tidur. Aku mulai minum lebih banyak kopi, bekerja sampai larut malam, hanya untuk menghindari mimpi itu. Tapi perempuan berbaju hijau itu selalu menemukan caranya datang. Suatu malam, aku terbangun dan melihat bayangan hijau di kaca jendela. Saat aku dekati, bayangan itu menghilang. Hanya tersisa pantulan wajahku sendiri yang terlihat semakin tua, semakin lelah, dan entah kenapa terasa asing. Meski begitu, aku tetap melanjutkan hidupku. Aku membeli rumah baru. Aku membeli kendaraan. Aku memakai pakaian bagus. Aku duduk di barisan depan setiap acara. Orang-orang memujiku sebagai contoh sukses dari nol. Aku tersenyum, tertawa, dan menerima semua itu. Aku mengubur rasa takutku dalam-dalam. Aku meyakinkan diriku bahwa semua ini sepadan. Bahwa ibu pasti akan bangga melihatku sekarang. Bahwa semua pengorbanan ini ada artinya. Sampai suatu malam, aku terbangun dengan jantung berdebar keras. Aku melihat kalender di dinding. Aku menghitung dengan cepat, lalu menghitung ulang, dan tubuhku gemetar. 15 tahun. Kontrak itu 15 tahun. Aku duduk lama di tepi tempat tidur, menatap kosong ke lantai. Semua mimpi, semua kehilangan, semua keberhasilan, tiba-tiba terasa seperti potongan-potongan puzzle yang membentuk satu gambar utuh. Aku teringat pasir basah yang tidak pernah kering itu. Aku teringat kata-kata perempuan berbaju hijau. Aku sadar, waktuku hampir habis. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menjadi kaya, rasa takut itu kembali datang dengan sangat nyata. Memasuki tahun ke-15 sejak malam ritual itu, tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak bisa lagi kuabaikan. Awalnya hanya rasa lelah yang tidak wajar. Bangun tidur rasanya seperti tidak tidur sama sekali. Badanku sering terasa dingin, bukan dingin karena udara, tapi dingin dari dalam. Seperti ada sesuatu yang mengalir di darahku menggantikan kehangatan manusia. Aku sering menggigil meski matahari sedang terik. Aku mulai sering sakit tanpa sebab yang jelas. Dokter bilang hasil cek darahku normal. Tekanan darah baik, jantung terlihat sehat. Tapi setiap malam, saat aku sendirian, tubuhku seperti bukan milikku lagi. Telingaku sering menangkap suara ombak, padahal rumah baruku berada cukup jauh dari pantai. Suara itu datang pelan, lalu semakin jelas, seperti laut sedang memanggil namaku. Dar, Dar. Aku sering terbangun tengah malam karena suara itu. Saat aku membuka mata, kamarku gelap, tapi hidungku mencium bau laut yang kuat. Bau asin, amis, bercampur sesuatu yang busuk. Aku menyalakan lampu, dan seketika bau itu menghilang. Tapi lantai kamarku sering basah, seperti baru saja disiram air. Padahal tidak hujan, dan tidak ada pipa yang bocor. Beberapa kali aku memanggil pembantu untuk membersihkan, tapi mereka bilang lantainya kering. Aku mulai sadar, mungkin yang basah itu hanya bisa kulihat sendiri. Di pabrik, kondisiku juga memburuk. Aku sering tiba-tiba merasa pusing, pandanganku gelap, dan harus duduk lama sambil menahan mual. Karyawan-karyawan mulai berbisik. Mereka bilang aku sering melamun sambil menatap kosong ke arah laut, meski dari pabrik tidak terlihat pantai. Aku juga mulai sering melihat bayangan hijau di sudut mata. Saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi aku tahu dia ada, aku bisa merasakannya. Setiap malam, perempuan berbaju hijau itu semakin sering datang dalam mimpiku. Kali ini wajahnya lebih dekat. Matanya tidak lagi kosong, tapi penuh tuntutan. "Kau ingat janji," katanya pelan. Aku mencoba menyangkal. Aku berteriak dalam mimpi, mengatakan bahwa aku sudah cukup membayar. Tapi dia hanya tersenyum,
senyum dingin yang membuatku terbangun dengan nafas terengah-engah. Seminggu sebelum ulang tahunku yang ke-50, kejadian itu kembali terjadi. Karyawan terakhir menghilang. Namanya Jaya, dia sudah bekerja denganku hampir 10 tahun. Orang baik, rajin, dan setia. Sore itu dia pamit pulang lebih cepat karena ingin menghadiri ulang tahun anaknya. Tapi malam itu, dia tidak pernah sampai rumah. Istrinya datang ke pabrik keesokan paginya dengan wajah panik. Aku berdiri di depannya, mendengar ceritanya, tapi tubuhku gemetar. Bukan karena kaget, tapi karena aku tahu betul bahwa ini adalah pembayaran terakhir. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu menyala terang. Aku menyalakan televisi, tapi suaranya seperti tenggelam oleh suara ombak yang semakin jelas di kepalaku. Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika aku mendengar suara langkah kaki di halaman, perlahan, teratur, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di tanah basah. Setiap langkah terdengar berat, tapi pasti. Aku berdiri dengan jantung berdebar keras. Nafasku memburu. Bau laut masuk ke dalam rumah, sangat kuat sampai membuatku mual. Bau itu tidak lagi samar. Bau itu nyata. Tiba-tiba pintu rumah terbuka sendiri. Tidak ada angin kencang. Tidak ada suara apapun yang mendorongnya. Pintu itu hanya terbuka perlahan, berderit pelan. Dan di ambang pintu, dia berdiri. Perempuan berbaju hijau itu. Kali ini bukan dalam mimpi. Rambutnya panjang, basah, meneteskan air ke lantai. Wajahnya pucat, terlalu sempurna, seperti patung yang dibuat dari porselen dingin. Matanya menatap lurus ke arahku, tanpa berkedip. Aku mencoba berteriak. Mulutku terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Kakiku terasa berat, seperti tertanam di lantai. Tubuhku gemetar hebat. Waktumu habis, katanya. Suaranya tidak keras, tapi menggema di seluruh ruangan, seperti datang dari segala arah. Dia melangkah masuk. Setiap langkahnya membuat lantai rumahku basah oleh air laut. Tangannya terulur ke arahku. Tangannya putih kebiruan, dingin seperti es. Saat tangannya menyentuh kakiku, seluruh tubuhku seperti tersetrum. Aku merasakan dingin yang menusuk sampai ke tulang. Aku jatuh ke lantai, mencoba merangkak mundur, tapi kekuatanku hilang. Sekejap kemudian, rumahku mulai berubah. Dinding-dinding menghilang, lantai berubah menjadi pasir gelap. Suara ombak semakin keras, menghantam dari segala arah. Air laut naik dengan cepat, menenggelamkan kakiku, lalu pinggangku, lalu dadaku. Aku melihat sekeliling dan menyadari aku tidak lagi berada di rumahku. Aku berada di dasar laut. Cahaya redup kehijauan menerangi sekeliling. Di kejauhan, aku melihat banyak sosok manusia. Mereka berdiri membungkuk, bekerja tanpa henti. Wajah mereka kosong, mata mereka hitam, seperti lubang tanpa dasar. Beberapa dari mereka terlihat familiar. Aku mengenali wajah Roni, Sari, Jaya, dan wajah-wajah lain yang pernah menghilang dari pabrikku. Mereka tidak berbicara, tidak menjerit. Mereka hanya bekerja, mengangkat, menyeret, dan menunduk dalam diam. Perempuan berbaju hijau itu berdiri di depanku, lebih tinggi dari sebelumnya. Rambutnya melayang-layang di air. Dia menatapku dengan tatapan puas. "Inilah tempatmu," katanya. "Kau akan bekerja seperti mereka selamanya." Aku mencoba menolak. Aku mencoba berteriak meminta ampun. Tapi air laut memenuhi mulutku. Dadaku terasa sesak. Pandanganku gelap. Tiba-tiba aku terbangun dengan hentakan keras. Aku berada di rumah sakit. Suara mesin berdengung di sekitarku. Lampu putih menyilaukan mataku. Aku terengah-engah, menarik nafas sekuat tenaga, seperti baru saja muncul dari dalam air. Dokter dan perawat berdiri di sekelilingku. Mereka bilang aku terkena serangan jantung. Mereka bilang aku beruntung masih hidup. Mereka bilang aku harus banyak istirahat. Tapi aku tahu itu bukan mimpi. Selama 3 hari aku dirawat di rumah sakit. Tubuhku lemah. Jantungku sering berdebar tidak teratur.
Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat dasar laut itu. Aku mendengar suara langkah kaki di air. Aku mendengar suara ombak memanggil namaku. Di hari ketiga, menjelang subuh, aku merasa sangat lelah. Lebih lelah dari sebelumnya. Nafasku terasa berat. Dadaku sakit. Aku menatap jendela kamar rumah sakit. Di luar, langit masih gelap. Tapi di pantulan kaca, aku melihat warna hijau. Perempuan itu berdiri di belakangku. Aku tidak sempat berteriak. Nafasku terhenti. Pandanganku gelap. Dan saat monitor di samping tempat tidurku berbunyi panjang, aku tahu perjanjianku telah benar-benar selesai. Pemakamanku berlangsung seperti pemakaman orang pada umumnya. Tidak ada yang aneh di mata kebanyakan orang. Tidak ada hujan deras, tidak ada jerit histeris, tidak ada kejadian aneh yang mencolok. Pagi itu cuaca justru cerah, langit biru pucat dengan angin laut yang bertiup pelan. Warga desa berdatangan mengenakan pakaian hitam atau warna gelap. Mereka berdiri berbaris, sebagian berbisik pelan, sebagian lagi hanya menatap kosong ke arah keranda. Tubuhku terbaring rapi di dalam peti sederhana. Wajahku terlihat tenang, bahkan beberapa orang bilang seperti sedang tidur. Tidak ada tanda-tanda kesakitan. Tidak ada ekspresi ketakutan, seolah aku meninggal dengan damai. Beberapa ibu-ibu berkomentar lirih, kasihan ya, padahal hidupnya sudah sukses. Ada juga yang berkata, mungkin sudah takdir, rezekinya besar, umurnya pendek. Tak ada yang berani membicarakan hal-hal buruk di depan jenazah. Tentang karyawan yang hilang, tentang cerita-cerita aneh yang pernah beredar. Semua seolah sepakat mengubur itu bersama tubuhku. Keranda diangkat menuju pemakaman desa yang berada tak jauh dari garis pantai. Jalan setapak menuju kuburan melewati kebun kelapa dan semak-semak liar. Angin membawa bau asin yang samar. Burung-burung laut terbang rendah, berputar-putar di kejauhan. Di antara kerumunan itu, ada seorang anak kecil, sekitar 5 atau 6 tahun. Anak tetanggaku. Sejak awal dia terlihat gelisah. Tangannya menggenggam erat baju ibunya. Matanya tidak lepas dari keranda. Wajahnya pucat, dan bibirnya gemetar seolah ingin bicara tapi takut. Saat keranda diletakkan di dekat liang lahat dan peti dibuka untuk terakhir kalinya, orang-orang maju satu persatu untuk melihat wajahku. Mereka menunduk, berdoa, lalu mundur pelan. Semua berjalan seperti seharusnya, sampai tiba-tiba anak kecil itu berteriak. Teriakannya melengking, memecah kesunyian pemakaman. Bukan itu, bukan orang. Semua orang terkejut. Beberapa menoleh dengan kesal. Ibunya panik, langsung menarik tubuh anak itu. Diam, jangan bicara sembarangan, bentaknya sambil menutup mulut anaknya. Tapi anak itu meronta, air matanya mengalir deras. Tangannya gemetar saat menunjuk ke arah peti jenazah. Itu bukan Pak Dharma, itu bukan manusia, teriaknya lagi dengan suara parau karena menangis. Beberapa orang mulai berbisik kesal. Kepala dusun mendekat dengan wajah tidak senang. Anak kecil jangan ngaco. Ini tempat pemakaman, katanya tegas. Anak itu menggeleng keras-keras. Yang aku lihat bukan orang. Itu batang pisang, gedebok pisang basah. Berlendir, bau laut. Kata-kata itu membuat beberapa orang bergidik, meski mereka berusaha menutupinya. Ibunya langsung memeluk anak itu rat-rat, memohon maaf ke warga. Maaf, Pak, Bu, anak saya kecapekan. Mungkin halu, katanya dengan suara gemetar. Warga dewasa mulai marah. Ada yang bilang anak itu kurang ajar. Ada yang menyuruhnya dibawa pulang. Ada pula yang berusaha menenangkan suasana dengan berkata, sudah, namanya juga anak kecil. Tapi anehnya, sejak teriakan itu, beberapa orang mulai mencium bau yang tidak biasa. Bau amis, bau seperti air laut yang lama terjebak di tempat tertutup. Bau itu muncul sebentar, lalu hilang, lalu muncul lagi. Tapi tak satu pun berani membicarakannya dengan suara keras. Peti jenazah akhirnya ditutup kembali. Doa dipanjatkan, tali-tali diturunkan. Tubuhku perlahan dimasukkan ke dalam liang lahat.
tanah mulai ditimbun. Saat sekop pertama menjatuhkan tanah ke atas peti, angin laut tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun kelapa berdesir keras. Pasir beterbangan. Beberapa orang refleks menutup mata. Sekop demi sekop tanah dijatuhkan. Dan di antara suara tanah yang menghantam peti, beberapa orang bersumpah mendengar suara lain. Suara seperti air. Seperti ombak kecil yang menghantam kayu dari dalam tanah. "Dengar nggak?" bisik seseorang pelan. "Ah, perasaanmu aja," jawab yang lain cepat-cepat, seolah tidak ingin memperpanjang. Anak kecil itu kembali menangis. Kini terisak tanpa suara, wajahnya tertanam di dada ibunya. Dia tidak lagi berteriak, tapi tubuhnya gemetar hebat. Setelah pemakaman selesai, warga perlahan bubar. Mereka pulang membawa perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Tidak ada yang berani membicarakan kejadian itu dengan lantang, tapi malam itu, hampir semua rumah membicarakannya dengan suara pelan. Beberapa hari setelah pemakamanku, pabrik kerupukku resmi tutup. Awalnya karena tidak ada yang mengurus. Lalu karena mesin-mesinnya mulai rusak. Karyawan yang tersisa memilih pergi satu persatu. Bangunan yang dulu ramai kini sunyi. Anehnya, bangunan itu cepat sekali berubah. Dindingnya lembab, mengelupas. Bau amis mulai tercium, terutama saat sore dan malam hari. Padahal tidak ada ikan, tidak ada air laut yang masuk. Lantainya sering basah, seperti ada air asin yang merembes dari tanah. Warga sekitar mulai menghindar. Tidak ada yang berani lewat depan pabrik saat malam. Beberapa orang mengaku mendengar suara langkah kaki di dalam bangunan kosong itu, diikuti suara seperti sesuatu diseret perlahan. Tak lama kemudian, usaha kerupuk itu benar-benar ditinggalkan. Bangunannya lapuk. Atapnya runtuh sebagian. Papan namanya miring, catnya mengelupas, dan tulisan pabrik kerupuk Dharma Jaya perlahan tak terbaca. Tapi cerita tentang aku tidak berhenti di situ. Beberapa minggu setelah pemakaman, nelayan yang pulang malam bersumpah melihat sosok pria berdiri di tepi pantai. Tubuhnya kurus, pakaiannya basah, wajahnya pucat. Dia berdiri diam, menatap laut tanpa berkedip. Awalnya orang mengira itu nelayan lain. Tapi sosok itu tidak pernah bergerak, tidak pernah berjalan, tidak pernah merespons saat disapa. Malam Jumat berikutnya, ada lagi yang melihatnya. Kali ini lebih jelas. Sosok itu berdiri lebih dekat ke air, seolah menunggu sesuatu muncul dari laut. Ombak menyentuh kakinya, tapi dia tidak bereaksi. Desas-desus mulai menyebar. "Itu mirip Dharma, ya?" kata seseorang pelan. "Ah, nggak mungkin," jawab yang lain, meski suaranya tidak yakin. Tapi semakin lama, semakin banyak yang melihat. Selalu malam Jumat, selalu di tempat yang sama, selalu dengan wajah kosong dan mata yang tidak memantulkan cahaya. Anak kecil yang dulu berteriak di pemakaman itu mulai sering demam. Setiap dia tertidur, dia menangis dan bicara sendiri. Ibunya bilang, anak itu sering mengigau melihat laut masuk ke desa, melihat orang-orang berjalan tanpa mata, melihat pria yang dipanggil Pak Dharma berdiri di bawah air sambil mengulurkan tangan. Setiap kali ditanya, anak itu cuma bilang satu kalimat, "Dia bukan orang, dia belum selesai." Beberapa orang pintar akhirnya dipanggil. Mereka datang ke pantai malam-malam, membawa doa dan sesajen. Tapi setiap kali mereka melangkah mendekat ke tempat sosok itu biasa muncul. Angin laut tiba-tiba berubah kencang, ombak meninggi, dan mereka terpaksa mundur. Seorang sesepuh desa akhirnya berkata pelan, "Itu bukan arwah biasa, itu milik Laut Selatan." Sejak saat itu, warga sepakat satu hal. Tidak ada yang berani mendekati pantai saat malam Jumat. Tidak ada yang berani menyebut namaku terlalu sering. Dan tidak ada yang berani membicarakan masa laluku dengan suara keras. Pabrik kerupuk itu kini hanya tinggal bangunan kosong yang ditumbuhi lumut dan tanaman liar. Tapi bau amisnya tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan saat hujan deras, bau itu justru semakin kuat. Dan di tepi pantai selatan, saat malam sunyi dan bulan tertutup awan, sosok itu masih sering terlihat. Berdiri diam,
menatap laut, seolah menunggu perintah berikutnya. Katanya, itu Dharma, bukan lagi manusia, tapi budak laut selatan yang bekerja tanpa henti, bahkan setelah jasadnya dikubur.